Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana memberikan penugasan yang misalnya berupa file, tetapi file tersebut nanti akan terkirim ke dalam Google Drive kita sehingga tidak terlalu memberatkan beban di server. Baik, langkah pertama kita harus punya akun Google Drive atau akun Google atau Gmail. Ya, kalau kita coba buka dulu Drive-nya, kita ketikkan di sini drive.google.com ya, drive.google.com. Bagi yang sudah punya, kalau yang belum punya silakan buat dulu akun Gmail-nya. Oke. Kemudian kita login. Saya coba login menggunakan akun sendiri, irwanridwan2000@gmail.com. Kemudian silakan masukkan password yang kita buat pada saat membuat akun Gmail. Oke, kemudian berikutnya, nah kita masuk ke dalam Google Drive yang kita miliki. Google Drive ini mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya kita punya hard disk, standarnya kita punya 15 GB per orang, jadi satu akun 15 GB. Kalau kita mau tambah lagi, tinggal buat lagi akun baru lagi. Oke, langkah pertama kita buat folder dulu. Kita buat folder untuk nanti menempatkan tugas-tugas dari siswa. Oke, saya coba misalnya klik di sini new. Kemudian kita buat folder ya, karena kan kita hanya membuat folder saja, di mana folder ini nanti akan berisi tugas-tugas dari siswa. Oke, misalnya kita kasih nama tugas siswa gitu aja. Kemudian kita create. Nah, di sini muncul sebuah folder tugas kita yang sudah kita buat. Kemudian folder ini harus kita share supaya siswa bisa mengaksesnya dan bisa mengirimkan data secara otomatis ke dalam drive kita. Langkahnya adalah di tugas siswa ini kita klik kanan, kemudian kita share. Ya, kita share. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah di sini status get link-nya ya. Harus bagaimana nanti siswa. Oke, kita klik dulu di sini change-nya, kita change dulu. Oke, nah di sini apa yang bisa dilakukan ya? Di sini ada anyone with the link. Nah, kalau ini statusnya sebagai viewer. Nah, kita ganti statusnya sebagai editor. Kalau editor berarti si siswa bisa menambahkan filenya ya. Di sini organize, add and edit file. Kalau viewer dia hanya bisa melihat saja tapi tidak bisa menambahkan file. Oke, kita klik di sini editor. Nah, dengan catatan siswa harus punya akun Google-nya. Oke, ini linknya nanti yang akan menjadi Google Drive-nya. Oke, kita copy dulu linknya. Kita copy link Drive-nya ini, kita copy. Oke, kita copy. Kalau perlu kita simpan dulu. Kita simpan di catatan kita, boleh di Microsoft Word atau apa ya. Oke, kita minimize dulu. Ini link yang nanti akan kita pakai. Kalau sudah ini kita done. Oke. Nah, kita sudah punya link dari tugas folder untuk menampung tugas-tugas siswa. Oke, berikutnya kita masuk ke e-learning-nya. Kita masuk ke e-learning, kita login sebagai guru. Oke, misalnya ini saya pakai akun guru. Kita oke saja. Oke, di sini saya sebagai guru simulasi, kemudian pilih mata pelajaran yang kita ampu. Misalnya di sini ada pelajaran simulasi. Nah, jangan lupa langkah pertama kita nyalakan turn editing on. Oke, kemudian berikutnya kita akan memberikan penugasan, berarti kita klik add an activity. Kita pilih assignment, penugasan. Nah, tugasnya apa di sini? Misalnya tugas 1. Tugas 1 misalnya merangkum materi 1 gitu ya. Artinya materi yang sudah di atas akan kita rangkum atau penugasan apapun.
Oke, nah silakan dituliskan di sini di deskripsinya, jelaskan kepada anak apa yang harus dilakukan. Misalnya, bacalah materi 1 di atas, materi 1 di atas yang tadi kita sampaikan, kemudian rangkumlah dalam, boleh buku catatan atau dalam bentuk atau diketik boleh misalnya gitu ya, dengan ketentuan tolong kalau rangkuman jangan terlalu panjang ya, karena nanti akan memberatkan ke ini aja, ke server ya. Misalnya di sini maksimal 1 lembar lah, 1 atau 2 lembar gitu ya. 2 lembar gitu. Kemudian nanti, tugas misalnya dikirim dalam bentuk file foto atau JPG ya, bisa JPG atau PNG gitu ya, dan seterusnya, atau PNG, atau juga dikirim dalam bentuk Microsoft Word gitu ya, dalam format Microsoft Word. Oke. Nah, biasakan juga ukuran file siswa jangan terlalu besar, biar nanti kita tidak terlalu lama mengaksesnya. Dengan ukuran maksimal, misalnya standarnya di 1 MB lah, 1 MB. Oke. Kemudian, nah di sini kita tuliskan tugas dikirimkan melalui link berikut. Nah, tadi link yang kita sampaikan itu, tadi yang kita simpan di sini. Nah, yang ini ya, ini tadi sudah kita copy. Nah, ini linknya kita kirimkan kepada siswa. Oke. Atau kalau perlu link ini kita sederhanakan ya, dengan menggunakan aplikasi gg.gg. Kita tulis di sini gg, dibuka browser dulu gg.gg. Oke. Nah, kalau mau menyederhanakan file, misalnya kita paste di sini link yang kita buat tadi, kemudian kita customize. Nah, kita buat penyederhanaannya di apa? Misalnya di sini tugas, oke, jangan pakai spasi ya. Misalnya tugas materi 1 gitu, misalnya. Kemudian kita klik short in URL, artinya link ini akan dibuat menjadi alamat yang lebih sederhana, yang lebih mudah dibaca oleh siswa. Oke, kita klik short link. Oh, maaf, sudah ada ya. Kita share remove dulu. Oke, ya misalnya seperti ini saya kasih tugas materi udah, karena tadi yang tugas materi 1 saya sudah punya. Contohnya seperti inilah gitu ya. Oke, jadi inilah link nanti yang akan kita pakai. Nah, yang ini yang akan kita kopikan lagi. Oke, kita kopikan, kita simpan dulu lah di sini, misalnya di catatan kita. Jadi link ini dengan link yang atas ini mempunyai tujuan yang sama. Jadi boleh dikirim yang ini, boleh dikirim yang ini. Oke. Kita kembali ke pelatihan, ke editingnya di sini. Nah, seperti ini ya. Atau misalnya kalau perlu ditulis dua-duanya boleh. Nah, atau di sini ya, GG sama aja. Artinya siswa mau klik link ini bisa, melalui link ini juga bisa, sama aja. Oke, jangan lupa di sini tambahkan apa lagi ya? Tugas dikirim dalam bentuk file foto. Oke, cukup lah ya. Nah, supaya ini bisa dibaca langsung oleh anak, ini kita klik display-nya, klik display, nanti terbaca di display. Ini draftnya sudah tersimpan. Nah, kemudian ini pengiriman ya. Jadi siswa mengirimkannya dari tanggal berapa ya. Kalau di-enablekan berarti ini bisa kita atur
Misalnya dari tanggal 31 jam sekian-sekian, sekarang tanggal, oke, ya. Terakhir pengumpulannya tanggal berapa? Itu bisa disetting. Kalau hanya 1 hari berarti 31, di sini juga 31. Kalau jatahnya untuk seminggu, ya silahkan disesuaikan. Ini kita dari jam berapa sampai jam berapa. Oke? Itu kemudian, nah di sini submission tipenya kita hilangkan dua-duanya karena siswa akan mengirimkan secara langsung ke akun kita, ya. Jadi saya ulangi, di sini jangan di checklist. Di sini hilangkan dua-duanya, jadi siswa tidak mengirimkan file ke dalam aplikasi kita atau online tag, tapi siswa nanti akan langsung mengirimkan ke Google Drive kita yang ini, ya, yang sudah kita share ini. Oke. Oke, kalau sudah, sekali lagi saya ulangi, di submission tipenya, di submission tipe ini kita kosongkan dua-duanya. Online tag-nya dihilangkan, file submission juga dihilangkan. Oke, kalau sudah tinggal kita save, boleh save return request, boleh save and display. Oke, kita kesini aja, save return and return to cost. Nah, jadi oke, sekarang saya akan coba login dengan login siswa, ya. Saya buka browser satu lagi. Nah, saya coba ini misalnya ada siswa yang login. Oke, di sini ada siswa simulasi yang login siswa. Nah, siswa nanti akan membaca di sini. Tugas 1 merangkum materi. Bacalah materi di atas, rangkumlah dalam buku catatan, maksimal ketentuannya yang sudah kita buat di sini, ukuran tugas dikirim melalui link berikut. Oke, jadi siswa tinggal klik, boleh klik yang atas, boleh klik yang bawah, sama saja, ya. Misalnya saya klik yang atas, kita klik linknya. Ini siswa, ya. Nah, dengan catatan siswa harus bisa login dulu, ya, masuk untuk menambahkan. Maka siswa akan login dulu. Misalnya saya pakai oke lah, saya pakai yang ini misalnya. Ini sebagai siswa, ya. Sebagai siswa saya masuk. Nah, jadi siswa bisa langsung meletakkan di sini drop file. Jadi bisa di drag, ya, bisa di drag seperti langkah yang sebelumnya. Tinggal ditarik. Misalnya saya sudah buat ini, nah tugas ininya. Oke, maaf, jangan lupa di penugasan tadi, maaf saya edit dulu sedikit. Jadi aturannya, ya, saya edit dulu sedikit di tugas ini, saya edit sedikit. Tambahkan juga dengan nama file gitu, ya, dengan ukuran maksimal 1 mega misalnya. Kita tambahkan di sini dengan nama file misalnya tugas 1 underscore nama siswa kelas gitu, ya. Nah, nanti siswa akan menentukan seperti ini. Jadi nama filenya misalnya tugas 1 Irwan, nama siswa maksudnya, ya, misalnya 10 TKJ 1, ya. Nah, seperti ini, ya, dot, ekstensinya apa gitu, ya. Misalnya kalau dalam bentuk JPG nanti .jpg, ya, berarti .jpg gitu, ya. Kalau dalam Word berarti dalam Word. Nah, seperti ini, maaf, biar lebih siswa lebih mudah memahaminya. Oke, kita save lagi ini. Baik, saya buka lagi di siswa. Nah, ini sebagai siswa tadi, ya. Saya back dulu. Oke, saya back lagi. Oke, saya ulangi. Oke, ini sebagai siswa, ya. Nah, jadi siswa bisa meletakkan filenya di sini. Nah, misalnya, oke, misalnya, jadi bisa menggunakan cara drop and drag dari sini, ya, tinggal ditarik saja. Misalnya tadi saya tugasnya di sini. Nah, inilah misalnya tugasnya. Ini saya rename dulu. Tadi namanya misalnya tugas 1 Irwan 10 TKJ 1 misalnya gitu, ya. Nah, tugasnya seperti ini. Oke, ini tinggal di drag saja ke sini oleh siswa nanti, ya.
Oke, atau siswa juga bisa menggunakan new. Oke, saya drag dulu coba. Nah, tugas sudah sampai. Oke. Nah, nanti kita sebagai guru, oke, kita lihat dulu sebagai guru hasilnya seperti apa ketika siswa sudah mengirimkan tugasnya. Ketika siswa sudah mengirimkan tugas, kita ini login sebagai guru ya, ini guru simulasi. Oke, kita refresh dulu. Nah, oke, kita klik di sini tugas satunya ada sudah yang mengirimkan belum? Kita klik di sini tugas merangkum materi 1. Oke, kemudian lihat ke bawah. Nah, di sini ada partisipan 1 ya. Nah, oke, kita cek dulu. Berarti ada 1 orang yang sudah mengirimkan tugasnya. Kita klik view all submission. Nah, di sini si siswa 1 sudah mengirimkan tugas ya. Kita tinggal memberi penilaian saja. Sebelum penilaian tentu kita lihat dulu hasilnya ya. Oke, kita lihat dulu tadi di Google Drive-nya. Nah, di Google Drive ini sebagai guru, saya tadi sebagai guru di sini ya. Kita klik di folder tugas siswa. Nah, ini adalah tugas dari si siswa tadi. Tinggal kita klik saja, kita buka ya, bisa di-download atau bisa dibuka. Nah, seperti ini. Jadi tidak usah di-download, kalau mau di-download juga ini tinggal di-download. Ini misalnya ya tugas dari siswanya. Oke, kita nilai. Nah, kalau penilaiannya dari sini. Oke, kita kasih nilai grade. Nah, kita kasih nilai misalnya 80. Kalau mau kasih feedback atau keterangan kepada siswa, ya kita tuliskan aja misalnya terima kasih Anda sudah mengirimkan tugas. Ya. Kalau misalnya ada tugas siswa yang nakal, tugasnya sama dengan yang lain, ya kasih aja peringatan di sini. Ya. Oke, kita klik save change. Oke, sudah terkirim. Nah, berarti kita sudah memberikan penilaian. Oke, kita kembali lagi ke pelajaran simulasinya. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah memberikan penilaian. Sementara siswa, dari sisi siswa, ketika siswa akan melihat hasilnya seperti apa, oke, saya masuk lagi ke SMKN Manung Jaya ID-nya. Si siswa ini, dia akan tahu bahwa gurunya sudah memberikan nilai. Di sini di menu ada grade. Nanti siswa akan kita ajarkan juga untuk bagaimana cara mengaksesnya. Di sini ada grade. Nah, di sini otomatis, nah ya, tugas merangkum. Nah, tugas merangkum grade 80. Ya, ini dari gurunya. Jadi guru memberikan 80, kemudian feedback juga terbaca. Terima kasih Anda sudah memberikan tugas. Jadi siswa juga sudah regreg lah gitu ya, sudah dapat penilaian dari gurunya. Oke, kita kembali ke guru. Nah, sudah sampai situ aja pengiriman tugasnya sehingga di sini tidak usah filenya tidak akan masuk ke dalam sistem sehingga tidak terlalu berat sistem, tapi akan terkirim ke dalam Google Drive yang nanti akan memudahkan kita dalam mengumpulkan penilaiannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.